Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah sudah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, baik itu kenikmatan berupa iman, Islam, umur, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa hidup menghirup udara Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita tercatat sebagai umatnya baginda Rasul, tercatat umat-umat yang dicintai oleh Rasul, dan termasuk umat-umat yang nanti berhak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para pemirsa sekalian, kiranya menjadi satu harapan, menjadi tujuan kita bersama. Kita senantiasa memiliki harapan tujuan agar bisa hidup bahagia di dunia dan juga termasuk bahagia nanti di akhirat. Wujud dari kebahagiaan akhirat nanti pastinya adalah dikala kita dimasukkan di dalam surganya Allah. Tapi harus kita sadari bahwa untuk sampai menggapai surganya Allah, ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada upaya yang harus kita kerjakan, ada amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Teringat sebuah hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sangat familiar bagi kita, sering kita dengar, bahkan mungkin kita semua hafal. Beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hifdil lisan, wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Kalau diartikan di dalam bahasa santri, bahasa pondokan, al jannatu utawi swarga iku mustaqatun bronto utawa rindu ila arba'atin nafarin marang petang macem golongan manungsa. Tahlil Quran sing nomor siji adalah wong sing gelem maca Quran. Wa hifdzil lisan sing nomor loro wong sing iso njaga lisan. Wa mut'imil ji'an yang nomor 3 wong sing gelem ngewehi makanan nang wong sing luweh. Washaimi fi syahri Ramadan sing nomor 4 wong sing gelem poso bulan Ramadan. Surga itu merindukan golongan 4 dari manusia di dunia ini. Dirindukan. Yang pertama adalah tahlil Quran. Surga merindukan pada orang-orang yang mau membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah dan para pemirsa,
Al-Quran itu mukjizat, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Barang siapa yang membaca, maka tentu pahalanya baginya. Orang yang mau membaca, walaupun tidak paham maksud dan artinya aja sudah diberikan pahala oleh Allah. Dan Allah memberikan pahala itu tidak dikala setelah khatam 30 juz, tidak. Allah memberikan pahala kepada orang yang membaca Al-Quran itu dihitung setiap huruf di dalam Al-Quran. Bukan dalam satu ayat, alif, lam, mim, itu tidak satu, tapi 3. Besar sekali pahalanya orang yang membaca Al-Quran. Kita nggak punya wudhu, membaca Al-Quran diberikan pahala, asalkan kita nggak pegang Al-Qurannya. Apalagi berwudhu, apalagi dibaca dalam sholat, Masya Allah, pastinya pahala besar akan kita dapatkan. Mari kita menjadi orang yang mau membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan semacam ini, kita saksikan banyak sekali majelis-majelis qiraatil Quran, tempat-tempat tadarus Al-Quran itu semarak. Masjid-masjid, semua masjid sepertinya ada. Setelah sholat tarawih itu tempat majelis untuk membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh, telinga kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran ini berkumandang. Dari masjid, dari musola, bahkan dari rumah-rumah. Ada sekali Islam di saat bulan Ramadan semacam ini, terutama bacaan-bacaan ayat Allah atau Al-Quranul Karim ini. Yang sudah istiqomah, pinter, faham Al-Quran, hadir di majelis qiraatil Quran. Orang yang gak pernah membaca Al-Quran pun datang, walaupun tidak membaca, hanya sekedar berkumpul mendengarkan bacaan Al-Quran, itu sudah dapat pahala. Masya Allah. Mari kita sempatkan dalam 24 jam sehari dalam hidup kita sempatkan, kita cari waktu 5 menit lah, 10 menit atau 15 menit, tergantung kita. Jangan sampai dalam sehari semalam lisan kita tidak membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari satu malam di rumah kita tidak ada yang membaca Al-Quran. Kalau itu yang terjadi, tidak ada sinar tampak dari langit sana. Karena sebuah rumah itu akan kelihatan dari langit bersinar, karena di dalam rumah itu ada yang membaca Al-Quran. Mukjizat. Ayo, yang pertama, kita senang membaca Al-Quran agar biar kita dirindukan oleh surganya. Yang kedua, wahifdzil lisan. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari perkataan yang kotor, menjaga lisannya dari perkataan yang kurang baik, menjaga lisannya dari kebiasaan menggunjing orang, menjaga lisannya dari kebiasaan memfitnah orang, menjaga lisan dari kebiasaan membuka aib seseorang. Itulah orang-orang yang nanti dirindukan oleh surganya Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah para pemirsa, lisan ini kunci bagi kita. Dengan lisan kita akan sukses, dengan lisan kita akan gagal, dengan lisan kita akan selamat, dengan lisan pula kita bisa celaka, dengan lisan bisa menyenangkan orang lain, dengan lisan kita pula bisa menyakiti orang lain. Sebaik-baik orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Mari kita jaga lisan kita dari hal yang kurang baik dan kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Baca Al-Quran, mengaji, menyampaikan sesuatu yang baik,
agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hadis Rasulullah dijelaskan orang yang dirindukan kehadirannya oleh surganya Allah adalah wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makan kepada orang yang lapar, orang yang mau menyisihkan sebagian rezekinya untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin, kita harus tahu bahwa rezeki yang ada di diri kita, rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita dapatkan, itu semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan murni milik kita semua. Titipannya Allah. Maka ada itu rezekinya Allah itu dititipkan pada kita, tetapi bukan milik kita, miliknya para anak yatim. Ada rezeki yang dititipkan oleh Allah pada kita itu sebenarnya bukan milik kita, tapi miliknya orang-orang fakir miskin. Ada rezeki yang kita miliki ini sebenarnya adalah jatahnya masjid, pesantren, madrasah dan sebagainya. Itu harus kita sadari. Yang namanya titipan Allah nanti akan ditanyakan oleh Allah. Mari kita sadari dengan cara menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk diinfakkan, disedekahkan, dijariahkan di jalan-jalan Allah, agar kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Wa mut'imil ji'an. Yang terakhir, golongan manusia yang akan dirindukan oleh surganya Allah adalah was-shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang mau atau yang menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, puasa di bulan Ramadan itu berbeda dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Seperti puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Dzulhijjah, atau puasa hari Senin dan Kamis, itu beda. Kalau puasa selain Ramadan kita tinggalkan, kita tidak perlu mengganti, karena memang hukumnya itu sunnah. Yang mengerjakan baik dan diberi pahala oleh Allah, tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi puasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib bagi semua muslim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya yang setia kita hafal juga itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Wajib. Maka dikala kita meninggalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita nggak berpuasa di bulan suci Ramadan, punya kewajiban mengganti nanti di hari lain setelah Ramadan. Karena itu mari, senyampang Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita, kita punya niatan tidak akan meninggalkan sehari pun puasa Ramadan tahun ini, agar lengkap. Dan juga kita penuhi dengan ilmu kita agar benar puasa kita itu secara syarat rukunnya, yang wajibnya, yang sunnahnya, yang membatalkannya itu harus kita jaga agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala puasa kita diterima oleh Allah, maka kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 4 itu. Kalaupun tidak keempat-empatnya, ya salah 1, salah 2, salah 3. Kalau bisa memang harus 4-empatnya. Mari kita berusaha menjadi orang yang istiqomah di dalam membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Yang kedua, kita bisa menjaga lisan kita dari hal yang kurang baik dan kita gunakan untuk yang baik.
yang ketika menyisihkan sebagian rezeki kita untuk orang-orang fakir, miskin, anak yatim untuk keperluan agama Allah. Dan yang keempat, mau menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan benar, dengan lengkap, sesuai dengan ketentuan di dalam agamanya Allah. Itu kiranya ma'asyiral muslimin, para jamaah pemirsa sekalian, sedikit pengingat bagi kita. Cak Nur bukan yang paham, bukan seorang kiai, bukan seorang ustadz, hanya al-fakir yang ingin berbagi ilmu saja. Balighu anni walau ayat, sampaikan sedikit apa yang kamu punya untuk orang lain. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya, semata-mata dari al-fakir Nur Khalis, tapi kalau ada benarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.